Tiga. Halo Halo teman-teman, teman-teman, welcome welcome to to FLP, FLP, Future Future Leaders Leaders Podcast. Podcast. Aku Alisa Zabia dari Manajemen IPB 58 dan rekan aku. Halo, aku Rian dari Manajemen IPB 58. Kembali lagi bersama kami pada podcast yang akan selalu memberikan insight-insight baru berdasarkan pengaruh kecerdasan emosional terhadap tenaga kerja industri 5.0 nih, Syah. Keren sih, Betul banget. topik kita kali ini yang Hmm, pastinya membahas mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap tenaga kerja industri 5.0. bener banget, menarik Kamu banget tentunya. Hmm. tertarik untuk dengerin nggak? Kita bahas dulu nih terkait backgroundnya dulu nih apa yang kita bahas topiknya. Oh, boleh banget dong, Syah, kita Oke, bahas. sebelumnya aku mau ngupas dulu nih ya terkait kecerdasan emosional dari topik yang akan kita bahas. Jadi kecerdasan emosional itu adalah soft skill. Temuan ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memang mempengaruhi tenaga kerja untuk tampil lebih baik. Pengenalan emosional, ekspresi dan emosi kognisi ditemukan karena memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja. Kenapa kayak gitu? Karena hal tersebut mengacu pada kemampuan karyawan untuk menentukan kepekaan dan keadaan emosi mereka sendiri dan kekuatan mengungkapkan perasaan batin dan kepada mereka pada rekan kerjanya di tempat kerjanya. Setuju banget sama Alicia. Dengar-dengar kecerdasan emosional juga dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks nih, secara efektif yang bahkan tidak bisa dipecahkan sama robot sendiri loh. Robot nggak bisa Gak ngerti. bisa. Hal ini juga cukup memiliki korelasi gitu dengan sudut pandang yang berbeda-beda, seperti bagaimana masyarakat berinteraksi ya dan bekerja sama dalam tim dan berpikir secara mandiri dan kritis. Oh ya, ngomong-ngomong Sya, yang tadi kita sempat yang aku mention nih, robot. Ya, ini juga berkaitan dengan Society 5.0. Jadi di Jepang ini dia di sana tuh mendefinisikan kalau Society 5.0 ini atau revolusi sentuhan manusia didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Nah, ini tuh relasinya lebih ke center of family, gimana dia tuh di industri 5.0 ini lebih relasinya ke seluruh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ke depannya gitu. Nah, fenomena tersebut juga memvisualisasikan masyarakat berwawasan ke depan tanpa stagnasi informasi, yang dimana kalau kita bisa ini ya, bisa lihat kita juga bisa search informasi juga bisa langsung dari Google, bisa dari jurnal, bisa dari Science Direct. Kamu punya nggak Science Direct? Nah, kebetulan aku nggak pakai nih. Nggak pakai, sama sih aku juga. Aku cuma mention doang. Oke, dengan keterampilan pribadi menjadi lebih penting. Keterampilan pribadi ini disebut sebagai soft skill nih. Nah, sementara kalau misalkan keterampilan teknis itu jujur kurang dipakai ya pada saat ini, karena di mana perusahaan-perusahaan juga yang seperti yang Alicia tahu ya, perusahaan tuh kayak lebih memfokuskan kalau kita memiliki soft skill yang cukup banyak gitu. Iya bener banget. Sekarang perusahaan lebih banyak untuk tertarik terhadap soft skill seseorang ya daripada teknisi mereka. Iya, benar banget. Karena yang emang dibutuhkan bagaimana dia soft skillnya itu bisa diaplikasikan pada perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan bagaimana mereka proses bekerjanya itu lebih ke kebutuhan sekundari lah ya, Oh, bisa dibilang. secondary Iya, ya. benar Oke. banget. Nah, aku juga pengen mention nih, Syah, kalau misalkan soft skill ini tuh lebih meningkatkan tenaga kerja selain kecerdasan teknologi, digital, dan data. Nah, soft skill ini juga kalau bisa dilihat semakin sering diminati ya, bahkan sampai dicari-cari juga. Aku kemarin juga sempat ikutan ini kayak workshop gitu, communication skill. Nah, itu juga ternyata banyak banget loh Syah yang minat banget communication skill. Saat ini emang sekarang banyak yang berminat banget ya, apalagi yang kalau misalnya ada webinar-webinar terkait public speaking dan lain sebagainya kan untuk mengasah soft skill. Karena kebetulan penting banget kan untuk industri 5.0 ini. Iya, bener banget. Nah, kemarin Syah, aku sempat jadi ini panitia acara di Wah, webinar internasional webinar yang kemarin baru dibahas nih di demo. keren banget. Mm, Kemarin tuh speakernya ini dosen dari Singapura.
Mm, Inspiratif banget pastinya. iya, dia juga ngebahas Society 5.0 yang lagi dibahas nih sama sekarang. Berarti nyambung nih sama obrolan kita ya. Lumayan. Oke. Aku juga sempat dengar nih Industri 5.0 itu menghubungkan manusia dengan mesin. Industri 5.0. Udah jelas dong pasti. 5.0 itu Mm-mm. pasti kan berkaitan dengan milenial kan. Yes, betul Pasti banget. pekerja itu udah tenaga manusia itu jarang banget digunakan kan. Pasti lebih menggunakan mesin. Jadi kali Mm-mm. ini di industri ini mereka bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses dengan menggabungkan alur kerja dengan sistem cerdas. Berdasarkan penelitian, disarankan bahwa kognisi langsung emosi akan meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, terutama dalam meningkatkan kreativitas dan efisiensi organisasi. Iya, benar banget, Syah. Kayaknya ini lagi happening di Jepang ya. Di Karena Jepang. iya, karena kan hampir semua yang ada di misalkan aja kita ambil contohnya restoran, mereka itu nggak pakai waiter lagi, justru mereka kayak pakai robot. Iya, Iya, benar. pernah sempat lihat juga. Iya, robotnya kan ada rodanya di bawahnya, terus dia ada mejanya gitu, terus mereka dia tuh kayak Makanan bawa di jalan aja. makanannya jalan aja gitu di iniin ke setiap meja-meja ini konsumennya. Oke, em, aku lanjut lagi ya mengenai emosi kognisi. Nah, emosi kognisi juga meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan karyawan nih. Nah, pengambilan keputusan juga sebenarnya ini bagian penting nggak sih, Syah, dalam mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu. Pastinya dong. Dan risk yang mereka ambil juga pasti juga sudah dipertimbangkan. Harus seminimalisir mungkin ya. Yes, betul banget. Nah, dan kita bisa juga tahu ya, eh, pengambilan keputusan juga merupakan fungsi kunci bagi keberhasilan bagi organisasi. Setuju. Nah, mungkin dari beberapa karyawan mungkin akan lebih suka untuk pengambilan keputusan berdasarkan faktual. Nah, terus ada beberapa juga karyawan yang lebih suka menggunakan firasat mereka. Nah, tapi kalau yang menggunakan firasat ini, Syah, mereka itu lebih berdasarkan pada pengalaman bertahun-tahun di perusahaan tersebut gitu. Jadi mereka juga udah tahu nih kondisi masalah konflik yang ada dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi dari hal-hal tersebut itu mereka udah tahu gitu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik yang sudah terjadi. Jadi dengan hal tersebut juga meminimalisir hal-hal yang bakal terjadi ke depannya. Jadi bukan semerta-merta ya mereka menggunakan firasat, tapi juga sudah berdasarkan pengalaman yang lalu ya. Yes, betul banget. Jadi Oke, nggak main-main nih. ya benar banget. Sekarang kita masuk nih ke dampak EQ terhadap performance karyawan. Emotional intelligence tuh pasti mengasah soft skill seseorang dong, mulai dari Betul banget. leadership, problem solving, public speaking, dan time management, dan lain sebagainya. Karena pada revolusi industri kelima akan memasangkan manusia dengan mesin, yang seperti aku sudah Yes. mention sebelumnya. Karena 5.0 berkaitan dengan milenial yang pasti menggunakan mesin, tapi juga tetap menggunakan manusia Mm-mm. untuk memanfaatkan kekuatan otak dan kreativitas manusia guna meningkatkan efisiensi proses dengan menggabungkan alur kerja dengan sistem cerdas. Oleh karena itu, emotional intelligence berperan sangat penting di era industri 5.0 ini. Jadi pemaparan kita kali ini pastinya membahas emotional intelligence itu such an important thing kan. Yes, such an important thing. Ya. Karena hal tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kinerja, yang tentu saja semua industri pasti ingin mencapai tujuan mereka, tapi tidak melupakan para karyawan-karyawannya untuk mendapatkan apa namanya kebermanfaatan dari hal-hal tersebut. Yes, benar banget. Dan Society 5.0 ini lebih ke bagaimana karyawan berkolaborasi nih, Syah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi pada perusahaan tersebut. Mungkin nggak harus dalam secara internal perusahaan, tapi eksternal perusahaan juga. Dan ini juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang mungkin aku udah sempat mention pada sebelumnya gitu. Jadi mungkin aku mention lagi kalau misalkan Society 5.0 ini lebih sentrenya juga ke family dan big data yang mungkin aku sempat mention, udah ya, aku udah mention ya. Nah, jadi kalau di big data ini dia lebih data-data yang perusahaan yang ada di dalam perusahaan gitu. Jadi mereka analisis terus mereka membuat solusi-solusi dari data-data tersebut gitu. Oke. Mungkin sebelum ditutup, aku pengen sedikit nge-review nih headphone yang lagi kita pakai nih, Rian. Boleh-boleh Yang udah Tisha. membantu kelancaran pembuatan podcast kita kali ini. Yes, betul banget Nisha. Nah, teman-teman, ini aku lagi pakai microphone Shure MV7.
Nah, ini sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang lumayan cukup fleksibel nih teman-teman. MP7 juga menghasilkan suara yang sangat bagus dengan pengaturan volume dengan sistem touchpad yang ada di mic ini. Nah, ini juga sangat membantu mengatur volume mic ataupun headphone monitor nih, Syah. Nah, kita baru pakai headphone-nya juga nih, headphone Shure 440 juga sangat nyaman digunakan dengan desain earpad yang empuk dan driver 40 mm yang dapat menghasilkan suara yang bulat dan detail. Betul banget. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Ya, oke podcast kita ya. dulu. Buat kalian yang dengerin podcast kita, sehat selalu dan terus semangat menjalani kehidupan sehari-hari ya. See See you! you.